Hai, welcome to my channel. Jadi ini kayaknya akan menjadi video kedua di YouTube aku setelah video daily vlog yang minggu kemarin aku buat. Kenapa aku bikin video YouTube? Karena aku pengen lebih mengeksplor diri aku di public speaking dan juga keberanian aku untuk tampil di kamera. Dan actually it's really hard gitu ngomong di depan kamera. Dan did you know guys, aku udah tag berkali-kali dan hasilnya ya begitulah, susah banget gitu. Jadi aku mau explore diri aku untuk membuat video di kamera, walaupun ya enggak pengalaman pertama juga, tapi kayaknya udah beberapa kali juga. It's still hard gitu buat aku. Jadi kenalin, nama aku Sylvie Haidir, biasa dipanggil Sylvie. Aku sekarang mahasiswa semester 7 dan yap, sebentar lagi aku mau skripsian. Dan semester 7 ini aku lagi sibuk-sibuknya magang dan cari-cari referensi buat latar belakang skripsi tentunya. Jadi untuk video kali ini seperti judulnya, cara memanfaatkan waktu perkuliahan dan gimana supaya menjadi mahasiswa yang produktif. Tentunya pasti kalian yang nonton YouTube ini, yang nonton video ini lagi bingung gimana cara memanfaatkan waktu di perkuliahan dengan produktif. Dan yang paling aku sayang, yang paling aku bukan sesali sih, karena nggak ada yang harus disesali karena itu waktu udah berlalu, dan ya udah biarkan menjadi pembelajaran. Dan pembelajaran aku akan aku share ke kalian gimana caranya sih memanfaatkan waktu di perkuliahan. Ini aku lihat-lihat ke laptop karena poin-poinnya udah aku ketik di notes, jadi aku nggak bingung gitu mau bahas yang mana dulu gitu. Jadi biar lebih tertata, karena seperti yang kita tahu bahwa perkuliahan itu khususnya di sarjana itu menempuh sekitar waktu 4 tahun atau 3,5 tahun gitu. Dan menurut aku atau menurut kalian pun, waktu 4 tahun itu terasa singkat jika kita memanfaatkan waktu dengan produktif. Kalaupun misalnya, kebayang gak sih kalau kalian kuliah itu hanya ngisi waktu kalian tuh dengan misalnya scroll TikTok atau scroll YouTube, gosip atau or anything, dan itu kayaknya bakal jadi wasting time menurut aku gitu. Dan itu juga nggak salah sih kalaupun kaliannya bisa ngatur waktunya gitu. Dan kalaupun nggak bisa, ya itu bakal jadi hal yang buang-buang gitu menurut aku. Dan lebih baik waktunya itu dipergunakan untuk hal-hal yang produktif. Nah kayak gitu. Yang aku mau garis bawahi dari cara-cara aku untuk memanfaatkan waktu di perkuliahan, yang pertama itu yang pasti fokus kuliah. Fokus kuliah di sini maksudnya apa? Fokus kuliah di sini kalian boleh produktif, tapi harus seimbang dengan dengan materi-materi di perkuliahan yang ada. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa IPK atau IP itu penting ya kalau kalian yang mau cari kerja ataupun
misalnya or anything lah. Jadi jangan sampai IPK kalian itu sampai jeblok banget gitu. Aku nggak menyarankan kalian produktif di hal misalnya organisasi ataupun organisasi luar, tapi mengesampingkan kuliah. Itu yang aku rasain pas ikut organisasi. Aku nggak lupa untuk fokus ke kuliah karena IPK atau IP itu menurut aku masih penting, karena untuk apa ya, setidaknya untuk membanggakan orang tua kita karena nilai. Dan ya walaupun sekarang ada pendapat bahwa IPK itu gak penting, tapi menurut aku itu tergantung kaliannya masing-masing. Tapi jangan sampai nilai kuliah kalian itu terlalu anjlok lah istilahnya. Nah kayak gitu. Terus manfaatin waktu kuliah yang kedua itu manfaatkan program-program kampus dan juga program kementerian yang sudah diadakan. Misalnya program-program kampus itu sebenarnya banyak, tapi gimana caranya kita sendiri yang explore. Misalnya tanya-tanya ke organisasi-organisasi yang ada di jurusan kamu misalnya atau fakultas kamu, dan terus misalnya lihat-lihat di sosmed kan sekarang, Instagram, YouTube itu udah banyak ya informasi terkait program-program kampus, program-program dari kementerian, khususnya di Kemendikbud. Banyak sekali pokoknya program-program yang diadakan oleh mereka dan seru-seru, seperti lomba-lomba ataupun misalnya lomba menulis, lomba video, ataupun buat kalian yang suka lomba public speaking atau MC or anything, itu bisa kalian search di program-program kampus atau program-program BEM atau HIMA. Nah kayak gitu, itu biasanya suka ada informasinya di situ. Dan yang aku garis bawahi bahwa misalnya kalian nih yang punya bisnis atau wirausaha, ataupun kalian yang mau mulai wirausaha, itu banyak banget program kampus atau kementerian yang dapat mendanai mahasiswa dalam bisnisnya. Itu banyak banget. Misalnya di salah satu universitas di Tasikmalaya, yaitu di Universitas Siliwangi, itu ada UPT Kewirausahaan, yang dimana UPT ini bisa mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang punya usaha ataupun yang mau buka usaha dengan mengadakan pendanaan terhadap mahasiswa tersebut. Misalnya pendanaan untuk bisnis kuliner, jasa, produksi, dan lain sebagainya itu didanai dengan syaratnya gampang sih, cuman kayak kalian bikin proposal klasik, terus yang punya usaha apa yang mau dikembangkan, terus latar belakang masalahnya kamu kenapa bangun bisnis itu, dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Dan kayak gitu doang, it's as simple as that. Kamu bisa mendapatkan pendanaan oleh UPT Kewirausahaan dari kampus kalian masing-masing. Dan itu pendanaannya tergantung kalian mengajukannya berapa. Misalnya kalian mengajukannya 10 juta, itu di cross check dulu oleh pihak UPT-nya, baru di-cut, terus baru dikasih uangnya gitu. Uangnya pun enggak bisa disalahgunakan karena ada pengawasan langsung dari pihak UPT-nya. Nah kayak gitu. Jadi menurut aku sih, yang aku sayang banget pas semester 5 atau semester 4 itu aku nggak ngajuin untuk buka usaha, karena itu aku tahunya pas semester 6 dan alhamdulillah udah buka usaha. Dan aku pas ngajuin pendanaannya itu untuk pengembangan usaha, jadi bukan untuk modal usaha dari awal. Terus pas semester ini, menurut pengalaman aku ya,
manfaatin program-program kampus atau kementerian yang tadi udah aku bilang. Tadi ada pendanaan dari UPT Kewirausahaan, terus ada apa lagi ya, untuk yang aku sayangin juga mungkin karena programnya itu masih baru ataupun akunya kurang eksplor diri. Jadi program-program kementerian yang kemarin ada Kampus Merdeka, yang dimana program Kampus Merdeka itu ada magang merdeka, ada kampus mengajar, terus ada studi independen dan lain sebagainya. Itu aku nggak ikut pas semester 4 atau 5, dan disarankan emang mahasiswa semester 4 atau 5 itu menurut aku yang paling efektif gitu. Karena untuk semester awal itu aku pengen fokusnya ke materi-materi yang ada di perkuliahan. Jadi untuk magang merdeka itu kalian fokus magang, nggak kuliah selama 6 bulan. Terus nilainya gimana Kak? Jadi nilainya itu dikonversi ke si magang merdeka ini, bisa dikonversi ke SKS. Jadi nilai kalian misalnya A semua kalau udah ngikutin magang merdeka dengan selesai, itu selama 6 bulan. Menurut aku itu worth it sih untuk pengalaman kerja di misalnya di perusahaan korporat. Misalnya ada sih sekarang aku lihat perusahaannya ada dari BUMN, Bank BRI, terus dari startup juga banyak, dan pokoknya yang kayak gitu tuh bisa kita manfaatkan gitu untuk bisa belajar di dalam dunia kerja. Nah kalau misalnya kalian pengen niatnya emang bener-bener kerja, nah kayak gitu bisa ikut magang merdeka. Itu aku saranin sih di semester 4 atau di semester 5 lah. Dan kenapa aku gak nyaranin di semester 7? Karena aku udah pernah dapat saran dari salah satu dosen. Beliau merupakan bagian dari pihak kampus, pihak universitas, yang dimana aku dulu mau minta surat rekomendasi untuk ikut magang merdeka. Itu posisinya aku udah semester 7 nih. Jadi kata bapaknya kalau untuk semester 7 itu disarankan untuk balik ke kampus karena diharuskan untuk fokus ke skripsi. Dan emang sih kalau untuk ikut magang merdeka itu waktunya kan agak cukup lama ya. Jadi mungkin bapaknya takutnya anak-anak mahasiswa semester 7 itu enggak fokus ke skripsinya, malah fokus ke kerja, jadi menghambat kelulusan. Dan itu pun balik lagi ke minat kalian, apakah kalian lulusnya mau nggak terburu-buru ataupun kalian lulusnya mau tepat waktu. It's pilihan kalian gitu. Aku cuma kasih gambaran dari pengalaman aku bahwa matangnya itu kalian ikut magang merdeka semester 4 atau semester 5. Oke, next selanjutnya manfaatkan waktu kuliah dengan keleluasan waktu belajar dan mengeksplor diri. Karena apa? Keleluasan waktu belajar di sini karena belajar di kampus itu dengan dosen itu hanya untuk presentasi. Presentasi itu materinya cuma sedikit dan itu materinya secara umum, enggak terlalu secara khusus mendalam. Jadi kalian kalau mau belajar secara mendalam, ada nih materi yang menarik hati kalian, kalian harus belajar mengeksplor diri dengan belajar sendiri. Misalnya dengan baca buku sendiri. Sekarang kan ada YouTube, ada podcast juga. Jadi materi-materi yang ada di kuliahan itu lebih luas di luar, dan prakteknya juga lebih pokoknya lebih luas di luar kampus. Misalnya aku nih jurusan ekonomi syariah, mau memahami tentang pasar modal syariah. Di kuliahan aku hanya belajar tentang pasar modal syariah secara umum. Tapi pas aku udah
searching terus explore di Instagram, terus explore di YouTube, dan ternyata itu luas banget tentang pasar modal syariah dan membuka insight baru bagi kita sebagai mahasiswa, karena mahasiswa itu diharuskan untuk wawasannya luas, karena malu dong misalnya ada ibu-ibu yang tanya ke kita tapi kitanya nggak tahu yang memang seharusnya mahasiswa itu harus tahu gitu. Jadi kalian untuk memanfaatkan waktu perkuliahan kalian itu dengan mengeksplor diri seluas-luasnya. Nah, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu ambil konsekuensi. Karena apa? Konsekuensi di perkuliahan itu lebih ringan dan kalian punya jatah gagal lebih banyak. Misalnya, yang tadi aku bilang, kalian mau buka bisnis. Oke, dari sekarang kalian misalnya ciptain konsepnya, temukan partner kalian, karena jujur kalau bisnis sendiri itu lebih agak menantang, dan kalaupun misalnya mau sendiri, carilah mentor yang bener-bener kalian kenal, walaupun itu mau secara pribadi ataupun misalnya secara personal, itu kalian harus bener-bener bisa mengikuti arahan dari mentor bisnis kalian. Karena misalnya kalau kalian buka bisnis di pas mahasiswa itu lebih konsekuensinya lebih ringan. Karena apa? Karena kan kita kalau yang masih uang jajannya masih ditanggung oleh orang tua, itu kalaupun kaliannya misalnya rugi, itu masih ada uang jatah bulanan dari orang tua. Jadi nggak terlalu memikirkan gimana makan hari ini dari bisnis kalian gitu. Jadi konsekuensinya itu lebih ringan. Terus kalian misalnya mau nyoba make up tutorial, bikin YouTube kayak aku kayak gini itu bisa sebenarnya, waktunya juga lebih misalnya lebih luas lah untuk mencapai misalnya subscribernya 1 juta atau subscribernya minimal 200.000 misalnya, itu udah banyak banget. Dan kalau untuk jadi mahasiswa kalian punya waktu untuk itu kalau menurut aku. Jadi kalau menurut aku, habiskan jatah gagal kalian dengan apa yang akan kamu lakukan selama hal itu positif. Oke. Yang selanjutnya yaitu untuk orang-orang yang rumahnya jauh dari kampus, cobalah kalian tinggal sendiri di kosan. Untuk misalnya yang keadaan rumahnya baik-baik aja ataupun keadaan orang tuanya masih sehat, itu coba tinggal di kosan sendiri. Karena apa? Karena itu menurut pengalaman aku mengubah diri aku 360 derajat. Aku yang awalnya nggak bisa masak, aku yang awalnya malu banget buat keluar, karena di rumah aku benar-benar terbilang jarang keluar rumah. Dan setelah aku di kosan, aku buka bisnis, aku bisa ngomong sama ojek online, aku bisa ngomong lancar sama tukang dagang, aku bisa ngomong lancar dengan masyarakat secara luas, tetangga atau misalnya tetangga kosan. Dan itu sangat berpengaruh gitu terhadap hidup aku, karena seperti yang kita tahu bahwa komunikasi itu penting bagi kita ke depannya. Karena manusia kan merupakan makhluk sosial dan emang harus bisa bersosialisasi. Aku gak kebayang kalau aku misalnya dari awal gak ngekos, mungkin aku bakal diem di kamar
dan ya skill komunikasi aku jelek, apalagi sosialisasi gitu. Aku gak kebayang gitu. Jadi merantaulah, tapi jangan terlalu lama merantau karena ada orang tua yang harus kamu jenguk. Nah, kayak gitu guys. Oke, yang selanjutnya yang tak kalah menarik itu pasti kalian juga pernah dengar, yaitu cari relasi yang bermanfaat. Udah tahu maksudnya kan? Jadi coba kalian cari relasi yang bermanfaat. Misalnya kakak tingkat yang lagi buka usaha, jadi kalian ngedeketin kakak tingkat yang lagi usaha dengan tanya-tanya gimana bisa buka usaha, modalnya gimana, laporan keuangannya, terus strategi marketingnya, digital marketingnya. Kalian dengan relasi tersebut, kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru. Dan aku pernah dengar di Instagram, bertemanlah kamu dengan seorang yang 5-10 tahun lebih tua dari kamu, karena pengalaman mereka, terus cerita mereka itu akan menjadi pengalaman kamu juga dan akan menjadi masalah kamu juga di kedepannya. Jadi menurut aku wejangan dan nasihat-nasihat tersebut emang dibutuhin gitu untuk kita-kita yang masih muda, jika kita punya relasi yang lebih tua. Nah kayak gitu. Terus relasi yang selanjutnya yang pasti relasi teman-teman seangkatan. Karena apa? Karena kita juga perlu punya teman seangkatan untuk misalnya main, untuk misalnya menanyakan tugas kuliahan. Jangan sampai kalian introvert, menutup diri kalian terhadap orang lain. Itu aku nggak saranin banget. Kalaupun kalian introvert, kalian juga seharusnya bisa sedikit untuk membuka komunikasi kalian dengan yang lain. Karena jika kalian punya teman ataupun punya sahabat di perkuliahan, itu akan membantu kalian ke depannya. Misalnya di skripsi kalian, misalnya butuh bantuan mereka, terus di tugas perkuliahan kalian butuh bantuan mereka. Ya pokoknya itu yang aku rasain gitu, punya teman seangkatan, sahabat seangkatan yang memang saling tolong menolong di masa perkuliahan. Dan menurut aku juga kalian tuh butuh temen yang benar-benar akan menolong. Cari teman yang akan menolong kamu di kala kesusahan. Karena emang susah, tapi cobalah buka komunikasi dengan orang baru. Oke? Dan menurut aku ini yang terakhir, bangun personal branding kalian. Apa itu personal branding? Personal branding itu singkatnya gini, kamu mau dikenal oleh orang lain itu sebagai apa? Jadi misalnya kamu senang fotografi, jadi kamu harus membranding personal kamu dengan, misalnya personal branding itu bisa dari sosial media kalian masing-masing. Misalnya di sosial media kalian, postingan sosial media kalian itu dengan hasil fotografi kalian, itu pengaruhnya terhadap apa? Pekerjaan freelancer ataupun yang lain sebagainya itu akan secara tidak langsung akan datang ke kamu, dan orang lebih mengenal kamu dengan personal branding kamu. Kebayang gak sih kalau kalian gak punya personal branding? Jadi orang lain akan kenal kamu itu sebagai apa, dan kalau gak punya personal branding, kalian akan mudah dilupakan oleh orang lain. Jadi misalnya aku nih lagi buka usaha, terus aku butuh fotografer makanan, jadi aku ingetnya kalian nih. Misalnya si Anu nih yang sukanya fotografer dilihat di sosial medianya di Instagram nih,
foto-fotonya bagus, terus hasil editannya bagus. Terus misalnya aku mau rekrut kamu nih, dibayar satu foto produk itu misalnya 100.000, dan itu akan menjadi keuntungan untuk kamu sendiri dengan mempunyai personal branding. Jadi bangun personal branding diri kalian dari sekarang, karena itu sangat bermanfaat sekali gitu untuk di masa perkuliahan. Misalnya kamu mau dikenal dengan desainer grafis karena kamu suka mendesain grafis, ya berarti harus bangun personal branding kamu dengan membuat sebuah desain produk, terus desain player or anything. Jadi ya itu sangat bermanfaat, dan emang aku rasain gitu pas zaman kuliahan sampai sekarang masih kuliah. Dan mungkin ini di catatan aku itu aja beberapa cara untuk memanfaatkan waktu perkuliahan untuk produktif. Dan semoga teman-teman yang nonton video YouTube ini bisa mengaplikasikan atau mengambil sebuah pelajaran yang aku alamin di perkuliahan sampai sekarang di semester 7. Dan menurut aku manfaatkan waktu perkuliahan kalian, karena punya kesempatan untuk mengeksplor diri itu lebih banyak. Kayak yang tadi udah aku bilang, mengeksplor diri dengan wawasan, terus soft skill, terus personal branding dan lain sebagainya, itu bermanfaat banget ketika kamu masuk dunia kerja, ataupun misalnya kalau kamu ingin bangun bisnis. Nah kayak gitu. Itu aja video kali ini yang mau aku share. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video YouTube aku yang sekarang, dan juga subscribe YouTube aku untuk melihat video-video menarik lainnya, dan juga komen aku harus bikin video apalagi untuk kedepannya. Dan semoga aku istiqomah ya bikin video ini, karena ini juga aku manfaatin waktu yang ada setelah beberapa waktu di cancel untuk membuat video ini. Dan see you next time.